waktu itu mungkin hampir semuanya gitu, hampir semuanya daerah, dan semua daerah mengalami yang sama, yaitu adanya ancaman gagal bayar. Bahkan mungkin kita semua juga tahu, saya tidak perlu menunjuk daerah-daerah mana, kalau kita baca bersama itu banyak daerah-daerah yang mengalami gagal bayar. Itu kan menjadi bagian penurunan trust dari pemerintah. Itu kan sangat berisiko ketika pemerintah sudah terjadi penurunan trust karena gagal bayar sangat berisiko. Artinya pengelolaan keuangan itu ada yang tidak pas artinya. Bupati sebagai pemegang otoritas keuangan tertinggi di daerah, kabupaten. Nah, sehingga bupati sesuai dengan ketentuan yang ada, bukan masa agak lupa ketentuan yang ada, ini bisa mengambil silpa blood rumah sakit yang tidak dipergunakan tadi untuk mengatasi tadi keguncangan keuangan daerah. Artinya untuk kepentingan yang lebih luas, sehingga mengambil 10 miliar, 10 miliar untuk mengatasi keguncangan keuangan yang ada di daerah Gunung Kidul ini. Nah, alhamdulillah dengan kebijakan bupati dan juga arahan Pak Sekda, langkah-langkah yang tersebut itu alhamdulillah bisa menyelamatkan trust dari pemerintah daerah. Artinya sampai saat ini kita belum pernah atau tidak pernah mendengar bahwasanya Gunung Kidul gagal bayar, tidak bisa membayar gaji, tidak bisa membayar perekanan dan sebagainya. Alhamdulillah itu bisa teratasi dengan kebijakan bupati dan juga arahan Pak Sekda tersebut. Kemudian bagaimana sebenarnya terkait hal ini? Sesuai dengan kewenangan bupati sebagai pemegang otoritas tertinggi dan juga sesuai dengan ketentuan yang ada, ini bupati bisa mengambil untuk kepentingan pemerintah daerah. Ini sifatnya bukan pinjam. Jadi bukan pinjam, ini mengambil. Memang dalam hal ini ketika nanti kondisi keuangan daerah kita memungkinkan, artinya kondisi rejo lah, berarti seperti rejo itu, nanti itu bisa mengembalikan kepada bulut atau rumah sakit umum daerah. Walaupun, sekali lagi, walaupun ini yang pertama tidak harus dalam bentuk fresh money, juga tidak harus sekaligus, karena kita juga harus memperhatikan pada aspek prioritas dan mendesak urgensi dan juga mendesakan dari program prioritas yang ada di daerah yang bisa mengacu pada visi misinya pada kepala daerah. Sehingga dalam hal ini kita nanti secara bertahap kita memang kemampuan dan mungkin nanti akan memberikan walaupun tidak berupa fresh money, mungkin berupa program kerja, program kegiatan di sana, ikut membantu bangun gedung dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang nanti bisa kita formulasikan dan kita rencanakan, kita formulasikan nanti untuk kita misalnya memberi kontribusi terhadap BUD di Masyarakat Wonosari itu. Pada saat itu Pak, itu tadi Bapak menyampaikan bahwasanya dalam hal ini pemerintah daerah itu mengambil, bukan hutang ya, mengambil, digunakan untuk kepentingan yang jauh lebih besar di PMK ini. Itu pada saat itu penggunaannya untuk apa? Penggunaannya benar-benar termasuk juga untuk dikembalikan untuk ke rumah sakit juga, untuk kebutuhan pembayaran asuransi dan sebagainya. Ada sebagian malah dikembalikan ke sana. Artinya tidak serta-merta untuk infrastruktur bersama, namun memang untuk sebagian kembali kepada kebutuhan di rumah sakit. Artinya biar publik tahu itu bahwasanya apa itu silpa yang ada di RSUD itu digunakan untuk pemerintah daerah itu adalah bukan untuk menalangi dana pusat yang belum cair. Oh bukan itu ya. Kemarin juga kita dengar adanya bahwasanya hal itu terjadi karena pemerintah daerah harus menyiapkan pendanaan terkait pemilu. Apakah itu betul? Nah sekarang coba kalau terkait dengan, coba kita analisis ya, kalau isunya itu terkait dengan pemilu, itu terjadi tahun 2022, gitu ya. Sementara pemilu pilkadanya yang dekat tahun 2024 kemarin. Nah, sehingga nampaknya tidak memiliki argumentasi yang memadai lah ketika dikaitkan dengan pemilu, atau mungkin pilkada ya, pemilu lah. Nah, sehingga
tidak terlalu beralasan bisa dikaitkan itu. Ya, menariknya dalam hal ini Pak, terkait dengan, apa yang Bapak sampaikan tadi, itu kan antara Pemda dan rumah sakit itu kan seperti keluarga kan seperti itu. Kalau boleh kita mengumpamakan malah justru kalau kami adalah antara orang tua dan anak. Ya, seperti itu. Tuh anaknya ada sisa uang dipakai orang tua sehingga orang tua tidak istilahnya hutang, tapi menggunakan seperti itu. Bisa gelak-gelak loh. Iya. Nah, ketika hal ini nanti yang mudah-mudahan enggak ya, tapi ketika hal ini nanti terulang kembali, apakah itu dimungkinkan, Pak? Dan itu dalam tata kelola keuangan seperti apa itu ya, yang ada di BPK ataupun di inspektorat, apakah hal itu lazim? Kita memang berharap untuk tahun-tahun yang akan datang itu tidak terjadi. Tidak berharap itu tidak terjadi lagi. Memang kondisi waktu itu memang betul-betul sangat terjepit betul, sehingga itu merupakan langkah terakhir yang harus kita lakukan. Ya, ke depan kita berharap itu tidak terjadi lagi. Kemudian apakah itu lazim? Secara ketentuan itu memungkinkan. Jadi ada payung hukumnya ini, secara ketentuan. Kita menggunakan ada ketentuannya, bupati bisa ngambil dari Serabi. Kemudian kalau coba kita menengok pada daerah-daerah yang lain, menurut saya belum ada ABC-nya itu. Itu juga banyak daerah yang juga melakukan seperti ini. Memang ini jangan sampai menjadi kebiasaan. Artinya ini memang betul-betul sesuatu yang sangat-sangat mendesak, yang memang sudah ada tidak alternatif lain yang memungkinkan untuk menjaga kesehatan atau keseimbangan dari keuangan. Itu memang hal yang pahit, namun harus kita lakukan. Itu pertanyaannya. Jadi memang seperti buah si malakama ya. Kalau tidak ngambil gimana? Kalau tidak ngambil kondisi dampaknya akan lebih meluas lagi. Dan itu memang cukup. Kita dalam mengambil keputusan itu pun harus betul sangat hati-hati dengan kajian dari berbagai aspek itu, baik dari ekonomi, kemudian dari kesehatan untuk pelayanan dari RSUD sendiri, kemudian dari berapa nanti yang bisa diambil agar juga nanti dari BLU dari rumah sakit itu juga tidak terpengaruh atau tidak guncang dari itu ya itu kita perhitungkan. Ya, berikutnya Bapak, ini mungkin poin yang terakhir. Apa itu? Ini sampai pergantian kepemimpinan terkait dengan apa tadi yang dipakai oleh Pemda dari hasil silpa yang ada di RSUD, apakah sampai saat ini belum dikembalikan ataukah baru dicicil atau seperti apa? Monggo penjelasannya. Gitu, memang sampai saat ini kita masih dalam tahapan merancang ya, proses untuk program kegiatan yang ada dengan yang pas lah nanti di RSUD. Walaupun mungkin kemarin waktu dengan waktu sejak 2022 itu memang kita belum bisa merealisasikan terkait dengan hal itu. Namun pada hal seperti ini sudah menjadi hal yang kebijakan pimpinan yang harus kita, artinya arahan dari Pak Sekda yang harus kita lakukan, manakala nanti memang kondisi memungkinkan, itu harus kita programkan, kita intervensi program kegiatan-kegiatan yang ada di RSUD. Sepanjang sepengetahuan Bapak, kejadian semacam itu di Kabupaten Gunung Kidul sudah pernah terjadi atau baru kali ini? Baru kali ini, setahu saya. Baru kali ini. Ya. Jadi sudah selama sekian puluh tahun, baru kali ini. Dan nanti itu tidak terjadi lagi. Ya, artinya kan ketika terjadi lagi, semua kondisi keuangan itu kan mantap semua. Berarti timbul pertanyaan Pak, apa yang menjadi penyebabnya sehingga dalam tanda kutip Kabupaten Gunung Kidul pada saat itu istilahnya apa ya, hampir kolap atau chaos gitu lah keuangannya itu. Gimana itu Pak? Saya kurang tahu persis ya waktu itu. Waktu itu bulan saya tidak pas belum berada di sini. Namun itu dampak dari adanya rasionalisasi yang juga bagian dari kebijakan pemerintah pusat itu artinya. Rasionalisasi sampai beberapa kali waktu itu, beberapa kali sehingga menimbulkan ada berdampak mengenai ini. Apa ini ada kaitannya dengan
waktu itu ada transformasi besar-besaran terkait dengan COVID apa tidak, saya juga belum begitu ngeh betul mengenai ini. Karena itu kan Karena tahun-tahun memang masanya bukan masa Bapak ya, Pak? iya, betul. Kan tahun 2022 itu. Kalau kita lihat bersama, kemudian COVID kan tahun 2020, 2021 kita masih terus diintervensi terus untuk pemulihan-pemulihannya itu.